adik-adik, senang sekali berjumpa dengan kalian bersama saya Salsabila. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi fungsi kuadrat kelas 9 yaitu grafik fungsi kuadrat. Nah, kakak harap dengan adanya pembelajaran kali ini, kalian bisa menyajikan grafik fungsi kuadrat. Sebelum belajar, kalian pernah nggak sih nonton pertandingan sepak bola? Coba kita perhatikan lintasan bola ketika ditendang ke arah gawang. Ternyata, lintasan tersebut berbentuk parabola yang artinya pertandingan sepak bola menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Nah, kalau yang ini pertandingan bola basket. Ternyata, dalam pertandingan bola basket juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat loh. Jadi penasaran fungsi kuadrat itu seperti apa? Yuk, simak dengan baik. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola sehingga dapat dikatakan sebagai fungsi parabola. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Yang berwarna merah ini merupakan grafik fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat. Kemudian ada grafik y sama dengan x kuadrat, kemudian ada grafik fungsi kuadrat y sama dengan min x kuadrat. Kira-kira apa ya perbandingannya? Nah, nilai A pada fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Nah, jika A positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Kita lihat pada gambar di samping. Untuk grafik Y sama dengan 2X kuadrat, dengan Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini sama-sama terbuka ke atas, karena nilai A-nya itu positif. Maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sedangkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat terbuka ke bawah. Dikarenakan nilai A-nya itu negatif. Maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Lalu, jika nilai A semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus. Nah, coba kita perhatikan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat dengan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita lihat ya, kalau grafik yang Y sama dengan 2X kuadrat yang berwarna merah ini, dia terlihat lebih kurus daripada grafik yang Y sama dengan X kuadrat. Karena nilai A-nya itu semakin besar, maka grafik menjadi lebih kurus. Nah, ini kan nilai A-nya 2, sedangkan ini nilai A-nya 1. Maka grafik Y sama dengan 2X kuadrat yang berwarna merah ini terlihat lebih kurus. Oke. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada grafik yang berwarna merah, yaitu grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan min X kuadrat, min 5X, min 4. Sedangkan ini terdapat grafik yang berwarna hitam ini merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Sedangkan yang berwarna biru ini merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, kita lihat ya, garis putus-putus pada gambar di samping ini merupakan sumbu simetri, nih garis putus-putus. Itu dinamakan sumbu simetri. Sedangkan koordinat yang ditandai dengan bulatan, nah ini dengan bulatan, ini, itu dinamakan dengan titik puncak. Sedangkan koordinat yang ditandai dengan persegi, nih persegi, itu dinamakan dengan titik singgung dengan sumbu Y. Nah, tadi kita telah membahas nilai A, sekarang kita akan membahas nilai B dan nilai C pada grafik fungsi kuadrat. Kita perhatikan ya. Nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Nah, itu akan dibahas pada slide selanjutnya ya. Jika A lebih dari 0, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak minimum. Jika A kurang dari 0, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak maksimum. Lalu, nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C menunjukkan titik singgung grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Nah, di sini kita akan membuktikan bagaimana perbandingannya jika nilai A-nya itu positif, nilai A-nya itu negatif, B-nya positif, B negatif,
C positif dengan C negatif, kita akan membuktikan melalui GeoGebra. Oke, di sini kita akan melihat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Nah, di sini kita menggunakan GeoGebra yang dapat adik-adik akses melalui website atau Google Play Store. Nah, di sini kakak menggunakan GeoGebra yang ada di website ya. Nih, ini linknya yang di atas. Nah, pertama-tama kita start kalkulator. Kemudian di sini muncul fitur algebra ya. Nih, di sini terdapat input. Input ini tempat kalian untuk menuliskan persamaan-persamaannya. Kemudian di sini ada papan ketiknya. Nah, di sini ada koordinat kartesius. Nah, setelah kalian menuliskan persamaannya, nah pada tampilan koordinat kartesius ini akan menyesuaikan dengan persamaan yang kalian tuliskan di sini ya, di input ini. Nah, di sini ada tools. Di sini ada tools ya. Tools ini sesuai dengan yang kalian butuhkan ya. Kemudian ini ada table. Nah, kita menggunakan algebra, kita masukkan inputnya yaitu bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dari bentuk umum ini kita enter. Nah, di sini muncul ya grafik dari fungsi kuadratnya. Nah, di sini juga terdapat rentang-rentang dari A, B, dan C-nya. Nah, ini C-nya kita perluas lagi ya rentangnya. Kita tambahkan minimalnya menjadi negatif 15, maksimalnya menjadi 15. Nah, sudah ditambahkan. Nah, kita akan melihat grafiknya berdasarkan nilai A-nya. Nah, ini kan A-nya sudah positif ya. Kalau misalnya A-nya itu positif, grafik itu akan terbuka ke atas. Nah, bagaimana kalau misalnya nilai A positifnya semakin besar? Nah, ini kita lihat. Nilai A positifnya semakin besar. Nah, dia akan mengurus ya. Mengurus lalu tetap terbuka ke atas karena A-nya positif. Kemudian nilai A-nya itu semakin besar. Nah, dia akan mengurus lalu terbuka ke atas. Nah, kita lihat kalau misalnya A-nya itu negatif. Nah, kita lihat ya. Kalau A-nya negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, kita lihat juga kalau misalnya A negatifnya semakin besar. Nah, dia sama ya, mengurus juga tapi dia terbuka ke bawah karena A-nya itu negatif ya. Dia mengurus dan terbuka ke bawah. Nah, di sini kita akan melihat grafiknya berdasarkan nilai B-nya ya. Nah, kalau grafiknya itu terbuka ke atas, kemudian nilai B positifnya semakin besar. Nah, kita lihat ya, grafiknya akan bergeser ke kiri bawah ya. Dia akan bergeser ke kiri bawah. Nah, dia bergeser ke kiri bawah ya. Nah, kita lihat juga kalau grafiknya terbuka ke bawah. Berarti A-nya diubah menjadi negatif ya. Nah, kalau misalnya dia terbuka ke bawah, kemudian nilai B negatifnya semakin besar. Nilai B negatifnya semakin besar. Nah, dia akan bergeser ke kiri atas ya. Dia akan bergeser ke kiri atas. Nah, di sini kita akan melihat grafik berdasarkan nilai C-nya ya. Kita kembalikan A-nya menjadi positif. Nah, jika grafik terbuka ke atas, kemudian nilai C positifnya semakin besar, maka grafik akan bergeser ke atas. Nah, dia akan bergeser ke atas ya. Nah, dia bergeser ke atas. Nah, bagaimana kalau misalnya grafiknya terbuka ke bawah? Nah, ini sudah terbuka ke bawah ya. Kalau misalnya nilai C-nya negatif semakin besar, nah dia akan bergeser ke bawah. Dia akan bergeser ke bawah nih. Oke, sudah paham ya bagaimana perbedaan-perbedaan grafik fungsi kuadratnya berdasarkan nilai A, B, dan C-nya.
Oke, hari ini kita telah belajar dan melihat bagaimana perbandingkan grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Cukup mudah dipahami, bukan? Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk adik-adik dan jangan lupa tonton video part 2 untuk materi fungsi kuadrat lebih lanjut. Sampai jumpa!